Hai Bray, aku mau cerita tentang bagaimana aku bisa membuat konten Chatmoch, Roblox, dan video lain-lainnya. Jadi, kalian tahu nggak sama saudara aku? Ya, nanti aku bakal sebut akun dia. Nah, aku pertama itu belum begitu mengenal tentang kayak YouTube. Aku kenalnya cuma nonton doang. Dan aku awalnya pas ngeliat saudara aku yang setiap hari tuh nonton YouTuber kesukaannya, aku jadi penasaran kenapa saudaraku bisa suka sama YouTuber, dan kenapa YouTuber itu kayak videonya tuh likes-nya tuh banyak banget, apalagi orang-orang yang pernah upload kayak Miao Auk, Mr. Beast, Willy Salim, Cifilme, dan lain-lainnya tuh kayak aku bertanya-tanya kayak bilang, kenapa ya mereka kayak bisa jadi dapat subscribernya banyak, terus kayak penontonnya tuh beribu-ribu. Kayak aku penasaran, jadi aku tanya ke saudara aku. Nah, terus aku kayak diajarin cara ngebikin konten. Sebenarnya kalau yang bikin konten tuh aku diajarin ayahku, cuma untuk rekaman beberapa ada yang diajarin saudaraku karena aku belum begitu mengerti. Kayak aku belum begitu ngerti tentang rekaman, jadi aku kayak tanya-tanya gitu ke saudaraku awalnya nggak mau, kayak nggak tahu juga, tapi kalian pasti tahu kan sama akun, sebentar ya, kalian pasti tahu kan sama akun Alex Jonathan itu. Kalau nggak tahu aku akan tag akunnya. Nah, intinya itu tuh akun saudaraku. Awal pertama itu aku diajarin dia dikit-dikit, tapi awal pertama itu aku masih belum begitu ngerti gitu, jadi aku kayak masih bertanya-tanya. Terus kata saudaraku, aku diajarin ayahku. Awalnya baru ayahku doang yang ngonten, jadi aku kayak ikut-ikutan aja. Pasti fans lama aku yang udah lama ngikutin aku pasti tahu video-video lama aku. Nah, intinya gitu-gitu. Nah, terus aku penasaran kenapa orang-orang kayak aku yang awalnya penontonnya masih 6 atau 7 atau 8, kenapa dia bisa mendapatkan total subscriber yang banyak banget gitu. Kayak aku penasaran mereka pakai rahasia apa sih gitu, kataku. Akhirnya aku belajar lah, aku coba-coba latihan. Nah, terus aku baru beraniin diri untuk merekam diri, walau awalnya tuh awal aku ngonten tuh masih malu-malu, soalnya ya apalagi kalau nge-live tuh aku belum berani face reveal. Pasti kan tahu muka aku yang pas aku kecil kan, sekarang udah beda guys, udah beda 180 derajat sama dulu. Kalau dulu aku umur 6 sampai 8, sekarang aku udah umur 10. Nah, sekarang juga aku udah kelas 4 gengs, udah bukan TK atau kelas 1. Terus aku juga awalnya penasaran kenapa orang YouTuber kecil kayak aku bisa mendapatkan total like and subscribe yang banyak gitu. Dan gitu aku juga bakal ceritain awal pertama aku ketemu foto pin kayak foto akun YouTube aku tuh diubah-ubah terus. Pasti ada yang bertanya gini di salah satu akun YouTube kedua aku, kayak bilang, "Kak, kok itu bisa ganti-ganti itu bisa ganti-ganti foto di YouTube, kakak pakai apa?" Nah, aku baru mau ceritain sekarang. Nah, jadi awal itu aku punya teman, nah aku dari saudara aku lagi, Alex Jonathan ini. Aku awal pertama kenal pin itu dari saudaraku. Dia kayak setiap hari dapat, karena aku pernah tuh main ke rumah dia. Nah, aku kayak kaget kenapa dia punya banyak banget foto-foto, kayak dia ke fotokopi terus dia nempelin, kayak dia pakai HP, dia tunjukin fotonya terus kayak di print gitu. Aku
penasaran dong. Aku tanya gini lah, itu nama aplikasinya apa, kok bisa dapat? Awalnya dia nggak ngasih tahu, tapi lama kelamaan dia baru mau ngasih tahu, katanya namanya tuh Pinterest. Nah, aku tanpa berpikir lama-lama langsung aja dong aku download Pinterest, padahal aku aja belum punya akun gitu. Nah, pas aku udah dibikinin akun sama ayah aku, baru deh aku mulai main-main Pinterest. Aku kayak scrolling dan ya ternyata benar apa yang kita cari kita bisa ketemu. Tapi awal pertama aku pakai Pinterest itu tuh masih bingung gitu, kayak bertanya-tanya gini, ini cara simpennya ke album gimana gitu, kayak aku masih bertanya-tanya. Nah, akhirnya pas aku udah tahu, udah kenal banget Pinterest, langsung deh aku udah ngerti cara nyimpennya. Terus untuk fans aku pasti kalian udah tahu kan, aku kan pernah sekali tuh face reveal, tapi itu pas aku umur 7, sumpah demi sumpah dah, demi aku tuh pas umur 7 tahun tuh aku gak jelas gitu bikin konten. Nah, dan kenapa pas aku umur 7 tahun pada bilang kak gitu, kayak nggak panggil aku adik aja, soalnya aku tuh belum tua, pas itu aku masih umur 7. Kayak aku bingung kenapa aku dipanggil kak, aku kayak aku umur 7, berarti aku masih kelas 1 pas itu, tapi kenapa dipanggil ke itu, kayak mengapa menurut orang-orang yang lebih dewasa aku lebih dewasa dari mereka gitu, kayak why gitu, kayak kenapa aku dipanggil kak, kayak bisa nggak sih stop in the my name is touch no kak, kayak jangan panggil aku sister gitu, kayak aku tuh masih kecil pas itu. Tapi intinya aku nggak mau, sebentar guys ya, kayak gimana ya, kayak setiap detik kalau setiap aku bikin video pasti pas umur aku tuh masih 7 tahun tuh, aku tuh heran kenapa aku dipanggilnya kak terus gitu, kayak dalam hati aku kenapa ya aku dipanggil kak, padahal aku masih umur 7, belum gede banget, belum segede gaban. Terus kayak aku bilang ini sama umi aku sama abi aku, nih abi aku setiap hari dipanggilnya kak terus, padahal aku masih umur 7. Terus abi aku kayak nasihatin, kayak bilang karena menurut mereka kamu lebih tua gitu. Terus awalnya kayak bilang oh gitu doang sih, nggak ada bilang kayak kenapa mesti dipanggil kak gitu, nggak ada, kayak cuma bilang oh gitu aja. Terus aku kayak lanjutin aja bikin konten sampai akhirnya mulai pada saat pas tahun 2022 kan, pas itu kan ada covid tuh, aku yang kayak awalnya pengen bikin video di luar tuh kayak nggak boleh soalnya ada covid, kalian pasti tahu kan. Terus aku kayak keinget aja lagu jadul kalau ngedengar covid gitu, kayak ada baik gitu, intinya itu deh ya, intinya banyak deh lagu jadul, mungkin aku masih ingat gitu, kayak jual binal filak teh mono abiaru lebe itu, kayak masih ingat aja dikit. Cuma pertanyaannya kenapa sih setiap kali kita ngomongin covid itu pasti keinget aja sama lagu jadul. Nah, kita lanjut aja mungkin ya, kenapa malah jadi bahas covid dan lagu jadul. Nah, intinya itu deh, untuk para fansku dan para sahabatku, udah aku jawab ya kenapa aku bisa mengenal Pinterest, kenapa aku bisa mengenal YouTube. Intinya dari itu semua deh ya. Bye bye, sampai jumpa di next video. Bye bye. Iyo lagi